Bagaimana negara bisa bangkrut? Gambaran negara bangkrut. Saat ini ramai di media berita dan analisis tentang beberapa negara yang terancam bangkrut. Indikator bangkrutnya sebuah negara antara lain menghadapi kurang pangan dan energi yang parah, ditambah keuangannya menipis hingga memasuki tekanan hebat dalam krisis pangan dan energi yang parah. Cadangan devisanya menyusut ke level terendah sehingga negara kehabisan dolar Amerika Serikat untuk membayar impor barang-barang mendesak seperti pangan dan obat-obatan. Dengan kondisi seperti itu, boleh dikata bahwa ekonomi negara itu sudah benar-benar bangkrut. Seorang ekonom KOR Indonesia menyebutkan bahwa sebuah negara bisa dikatakan bangkrut saat negara itu gagal mengembalikan utang alias default dalam beberapa periode tertentu. Bagaimana negara bisa bangkrut? Kebangkrutan sebuah negara bisa disebabkan oleh kesalahan pemerintah dalam mengelola perekonomian. Di antaranya adalah adanya korupsi yang merajalela dan mengakar dapat makin memperburuk kondisi makroekonomi sebuah negara. Juga, hutang yang terlalu banyak dengan penggunaannya yang tidak tepat, misalnya untuk proyek mercusuar yang tidak produktif. Akibatnya tidak ada return, alias rugi yang terus-menerus, sementara beban cicilan hutang dan bunganya terus terakumulasi. Selain itu, kebangkrutan juga bisa berasal dari non-ekonomi seperti instabilitas politik dan keamanan, Polkam. Kondisi Polkam yang penuh gejolak seperti maraknya demonstrasi, distrust terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, separatisme, perang saudara, atau bahkan perang dengan negara lain, berpotensi menjadi penyebab kebangkrutan suatu negara. Apa dampaknya jika suatu negara bangkrut? Saat negara bangkrut, aktivitas perekonomian terganggu. Industri tidak bisa beroperasi atau berproduksi secara normal. Masyarakat pun tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi secara normal, PHK banyak terjadi, dan pengangguran meningkat berlipat. Dengan kata lain, ekonomi turun drastis, atau bahkan bisa nyaris berhenti total. Pada negara bangkrut, nilai tukar uangnya juga amblas, alias tidak berharga lagi. Dan pada saat yang sama negara tersebut tidak bisa melakukan perdagangan dengan negara lain. Pemerintahnya kesulitan untuk membayar barang-barang impor. Kondisi ini memiliki multiplier efek yang sangat buruk terhadap segala sendi kehidupan masyarakat dan negara. Bagaimana caranya bangkit dari kebangkrutan? Saat sebuah negara menghadapi tekanan hebat, lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia bisa dijadikan alternatif untuk minta dana talangan atau bailout. Namun, langkah ini seringkali diwarnai kontroversi karena kehadiran lembaga tersebut seringkali disertai intervensi terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Dari aspek moneter, jelas bahwa bank sentral harus lebih reaktif, harus cepat melihat apa yang terjadi di masyarakat. Kalau inflasi cukup tinggi, cepat direspon dengan kenaikan suku bunga acuan. Bagaimana cara mencegah kebangkrutan? Agar tidak bangkrut, taati hukum internasional. Apa hubungannya hukum internasional dengan kebangkrutan sebuah negara? Kalau suatu negara tidak patuh terhadap hukum internasional, risikonya bisa dikenai embargo ekonomi. Akibatnya negara itu tidak bisa menjual produknya ke luar negeri sebagai sumber devisa, juga tidak bisa impor bahan baku, suku cadang dan atau mesin-mesin industri. Ini semua bisa membuat suatu negara nyungsep.